sini yang pertama ada oogenesis, akan menghasilkan oogenium, yaitu sel diploid kecil yang berada di dalam ovarium atau indung telur. Pada wanita, sel ini akan mengalami mitosis berulang-ulang sehingga jumlahnya bertambah. Dan mitosis ini suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel. Dua sel itu oosit primer dan oosit sekunder. Oosit primer ini sel telur yang belum matang dan terjebak dalam meiosis 1. Oosit sekunder, sel yang ukurannya lebih besar dari proses meiosis. Meiosis 1 ini pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet dan sel telur. Lalu akan menghasilkan badan pola primer fase meiosis yang berdiferensi dan berkembang dari oosit yang lalu melewati meiosis 2, tahap pembelahan yang menghasilkan 4 sel. 4 sel itu ootit, hasil haploid dari ootionesis. Yang produk haploid yang diekstrusi yang dihasilkan oleh dua pembelahan meiosis yang mengarah ke pembentukan oosit dan zigot, lalu menghasilkan ovum, sel telur yang matang. Lalu ada spermatogenesis yang akan menghasilkan spermatogonium, proses awal terbentuknya sperma, lalu melewati mitosis untuk pertumbuhan yang regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Lalu spermatosis primer, sel yang muncul setelah sel germinal yang belum matang spermatogonia melalui mitosis. Lalu meiosis 1, tahap pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Lalu spermatosit sekunder, sel haploid lebih kecil dari spermatosit primer dan memiliki butiran kromatin kasar. Lalu melewati meiosis 2, tahap pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. 4 sel anakan ini disebut spermatid. Spermatid sel besar, bulat, teratur dengan organel di dalamnya. Lalu akan menghasilkan spermatozoa, hasil produksi dari testis yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang. Lalu di sini ada sperma. Sperma dibagi menjadi 3 bagian: bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepala mengandung kromatin yang merupakan bahan DNA yang membunuh kromosom. Bagian tengah sebagai penghubung kedua ujung sel sperma dan menyediakan energi sehingga sel sperma dapat bergerak. Dan bagian ekor sebagai membuat gerakan. Ekor ini akan mendorong sperma ke depan menuju sel telur untuk proses pembuahan. Bagian kepala ini ada akrosom yang membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur dan memungkinkan membran plasma sperma dan sel telur menyatu. Lalu nukleus, pusat kontrol untuk mengatur sel. Bagian leher menghubungkan kepala sperma dengan ekor. Dan mitokondria yang bentuknya spiral ini menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler yang digunakan untuk menggerakkan ekor. Yang terakhir, membran plasma melindungi struktur internal sperma dan membantu sperma mengenali sel telur selama proses fertilisasi. Lalu yang terakhir, ovum struktur. Ada follicle cells melindungi ovum di dalam ovarium untuk menyediakan nutrisi, dukungan, dan hormon yang dibutuhkan oleh ovum. Lalu corona radiata berperan untuk melindungi ovum dan menyediakan nutrisi bagi ovum hingga proses fertilisasi. Nukleus terletak di dalam sitoplasma ovum, mengandung setengah dari materi genetik atau haploid untuk membantu zigot
dengan sejumlah kromosom yang tepat. Dan sitoplasma. Sitoplasma ini mengisi sebagian ruang dalam ovum, mengandung nutrisi dan organel yang diperlukan untuk perkembangan awal embrio dan berisi berbagai zat yang membantu pembelahan sel setelah fertilisasi. Lalu zona pellucida terletak di sekitar membran plasma ovum, bentuk lapisan transparan yang melubangi sel telur. Dan ini perivitelin spatch, berfungsi untuk melindungi tambahan antara sel telur dan zona pellucida. Dan ketika sel sperma berhasil menembus zona pellucida, ruang perivitelin menjadi tempat bagi sperma sebelum mencapai membran ovum. Dan ini plasma membran atau vitelin membran, yaitu struktur vital bagi setiap sel, berfungsi menjaga sel telur dan berperan penting untuk sperma selama fertilisasi. Lalu yang terakhir ini nukleus, inti sel yang mengandung materi genetik atau DNA. Ini adalah pusat kendali sel dan mengandung informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunan. Yang pertama, fertilisasi atau pembuahan. Di sini ada endometrium atau lapisan mukosa yang ada di dalam, memberi dan menerima nutrisi embrio yang telah dibuahi. Dan ini indung telur yang akan menghasilkan sel telur setelah dibuahi, lalu melakukan ovulasi, melepaskan oosit sekunder, lalu terjadi pembuahan di tuba Fallopi, umumnya di daerah ampula. Lalu hari ke-1, sel tunggal atau zigot. Ada sel eukariotik yang mengandung kromosom diploid. Hari kedua menghasilkan 2 sel, terbelah secara mitosis, setiap selnya lebih kecil daripada sebelumnya. Hari ketiga 4 sel, terjadi pembelahan kembali dan setiap sel yang terbelah lebih kecil dari sebelumnya. Hari keempat menghasilkan 16 sel, sudah terdapat morwa namun belum sempurna. Hari kelima blastokista awal, tahap awal perkembangan embrio setelah zigot terjadi setelah serangkaian pembelahan sel yang cepat. Hari ke-6 dan 7 blaskista tahap akhir. Hari 8 dan 9 embrio mulai implementasi. Dan ini uterus atau rahim sebagai tempat calon bayi. Di sini ada sitoplasma ovum. Yang pertama, enzim dalam akrosom, tahap awal ketika lapisan pelindung sel telur. Dan membran plasma ovum sebagai penghalang dan penyatu interaksi antar telur. Dan ini zona pellucida, zona yang melindungi lapisan sel telur pada mamalia. Dan badan basal sperma, penghubung antara bagian ekor dengan kepala sperma. Dan ini nukleus sperma, kepala sperma mengandung inti sel yang membawa DNA. Dan granula kortikal, struktur dalam sel telur yang mencegah pembuahan lebih dari 1 sperma. Dan yang terakhir, sel folikel. Sel ini bekerja sama melindungi perkembangan telur.